Baik, jam sudah menunjukkan pukul 14 lebih 10 WIB. Pertama-tama kami ingin menyapa selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pertama Ketua IK Alumni atau IK SMAK Sinui 1 Regional Surabaya, Kosantoso Utomo, alumni tahun 1995, Susana Hartono, alumni lulusan 1999 sebagai pembawa materi, dan Octavianus Tevi, alumni lulusan 2017 sebagai moderator, serta alumni dan undangan yang sudah menyempatkan waktu. Selamat datang pada seminar daring persiapan pelaporan SPT tahunan Badan 2022 tanggal 8 April 2023 ini. Perkenalkan, saya Sivanya Sharon, alumni lulusan 2019 sebagai pembawa acara, dan Octavianus Tevi, alumni lulusan 2017 sebagai moderator. Hari ini kami yang akan memandu acara hingga selesainya. Sebelum memasuki sesi materi, kami ingin mengundang Ko Santoso Utomo selaku Ketua IK SMAK Sinui 1 Regional Surabaya untuk memberikan sedikit kata sambutan. Kepada Ko Inang, waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Santoso Utomo, saya SL95. Memang di lingkungan sekolah sampai sekarang di alumni memang biasa saya dipanggil dengan nama Inang, karena memang itu nama panggilan saya ya. Saya ucapkan terima kasih bagi semua yang sudah join, hadir untuk ikut dalam webinar pajak kali ini. Terima kasih kepada Susana ya, sudah bersedia jadi pembicara, kemudian Octavianus, Steffi yang bersedia jadi moderator, dan juga untuk Debbie dan Sharon ya, yang sudah mengurus semua sehingga webinar ini bisa berjalan dimulai dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan salam kenal untuk semuanya. Saya harap kegiatan ini bisa terus menjadi manfaat, dan ini adalah kegiatan dari Ikatan Alumni Regional Surabaya ya, dari SMAK Sinui 1. Dan saya ucapkan selamat siang. Silakan untuk dimulai webinarnya. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih banyak kepada Ko Inang untuk waktu dan kata sambutannya. Untuk susunan acara pada hari ini akan terdiri dari sesi materi, kemudian sesi tanya-jawab, kemudian penyerahan sertifikat dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi pada hadirin semuanya, apabila ada pertanyaan bisa silahkan dituliskan pada kolom chat sesuai dengan template yang diberikan, atau nanti bisa raise hand sehingga moderator bisa menunjuk para hadirin sekalian. Baik, oleh karena itu hadirin diharapkan bisa mengikuti acara seminar daring ini dari awal hingga akhirnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk pada sesi utama hari ini, yaitu sesi materi. Saya undang kepada Coach Steffi untuk memimpin acara selanjutnya sekaligus sebagai pembuka materi pada hari ini. Silakan. Terima kasih Stefania atas waktunya dan juga Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Kenalkan, nama saya Octavianus Stephanianto. Saya merupakan alumni Sinui dari angkatan 17 yang sekarang juga sudah berprofesi menjadi CEO Techplus Indonesia, di mana bekerja di bidang konsultan pajak dan juga kuasa hukum di pengadilan pajak. Nah, kita ketahui bahwa batas pelaporan SPT tahunan badan itu terletak pada tanggal 30 April 2023 pada tahun pajak 2022. Tentu tujuan kita di sini semua ingin memahami lebih lanjut dan juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelaporan PPh badan, baik seperti PT, CV maupun firma. Tidak perlu lama lagi, kita akan masuk ke materi. Saya akan mengenalkan terlebih dahulu untuk pembicara kita, yaitu C. Susana. C. Susana adalah siswa dari alumni Sinui angkatan 99 dan juga telah memiliki berbagai macam background edukasi yang menarik. Sebagai salah satunya, C. Susana menempuh kuliah S1 di Widya Mandala dengan predikat cum laude, dan juga S2-nya juga di Widya Mandala dengan predikat cum laude. Dan juga ini yang menarik, C. Susana merupakan lulusan dari luar negeri, yaitu Texas A&M University School of Law, di mana C. Susana menempuh Master of Legal Studies in International Taxation Tax Law. Nah, C. Susana sendiri juga sekarang telah berprofesi menjadi manajer akuntansi dan pajak perusahaan tembakau, dosen Unikal WM Surabaya,
dan juga selaku konsultan akuntansi dan pajak. Tidak perlu lama-lama lagi, kita akan masuk ke materi. Untuk sesi Susana, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Steffi. Selamat siang semua. Saya cukup senang sekali pada hari ini ya. Sabtu siang, kemudian hari libur juga ya, hari kejep ini. Tapi masih banyak yang menyempatkan waktu kita untuk belajar bersama-sama. Ya, jadi saya mungkin tidak terlalu serius sekali karena mungkin kita lebih ke arah sharing begitu ya, bersama-sama kita untuk mencoba belajar. Ya, saya siapkan untuk materinya. Apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah. Ya. Bagus lagi slide-nya. Saya mulai aja. Jadi sebetulnya saya ada 2 slide ya. Jadi ada untuk yang SPT tahunan BPH Badan, yang untuk sudah PKP, artinya apa, sudah di atas omsetnya sudah di atas 4,8 M. Ada juga yang satu slide lagi itu spesifik untuk yang badan yang UMKM, dalam artian omsetnya di bawah 4,8 miliar. Saya akan coba untuk menjelaskan yang pertama dulu, yang untuk badan atau perusahaan yang di atas 4,8 miliar. Ya. Karena untuk yang di bawah 4,8 miliar hampir sama, tinggal hanya mungkin ada beberapa penyesuaian dan lebih sederhana sebetulnya. Kemudian, SPT tahunan saya semua di sini sudah paham atau mungkin sudah pernah melaporkan ya, menyetor kurang pajaknya, melaporkan SPT tahunan ya. Ini jadi sarana untuk pelaporan sebetulnya ya, untuk perhitungan, pembayaran dan pelaporan untuk pajak, baik suatu tahun pajak ataupun bagian dari tahun pajak. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, kita wajib pajak di Indonesia ini diharuskan untuk mengikuti sistem pajak yang self-assessment. Ya, artinya apa? Kita harus bisa pertama mendaftar pasti. Oh, saya sudah punya NPWP, ada SKT-nya, dan semua ada lengkap, ada EVIN dan macam-macam ya. Sehingga saya punya account nih ya, di BJP online. Terus apa berikutnya? Oh, saya harus menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri. Ya. Artinya apa? Kita sebagai wajib pajak harus paham. Oh, ini loh yang harus kita lakukan. Oh, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana melaporkan di SPT-nya. Ya. Nah, kenapa? Karena wajib pajak ini yang diharuskan untuk melakukan semuanya sendiri. Sementara kita tahu bahwa tidak semua wajib pajak itu memiliki background di perpajakan ataupun mungkin di akuntansi. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, topik hari ini wajib pajak badan. Kalau mungkin webinar sebelumnya yang mungkin ikut wajib pajak, orang pribadi ya. Jadi kita spesifik ke badan. Badan artinya apa? Nah, ini kita mudahnya, berarti ini perusahaan yang bentuknya seperti apa? Ada yang bentuknya perseroan terbatas, PT, begitu ya. Ada yang saya bentuk CV kok. Ya. Kemudian ada yang BUMN, BUMD, ya masuk juga ya. Firma, kongsi, koperasi, yayasan, dan seterusnya. Ya. Nah, di regulasi yang terbaru BP 55 itu juga diatur juga terkait perseroan perorangan. Ya, mungkin di regulasi sebelumnya, jangka waktu dan sebagainya mungkin masih belum ada update-nya, tapi ada update di regulasi yang terbaru. Ya. Nah, badan bagaimana penyampaiannya? SPT-nya sama ya, kurang lebih dengan UP melalui BJP online. Ya, sekarang lebih banyak diarahkan ke model elektronik seperti itu Bapak Ibu, jadi supaya lebih simpel, lebih mudah, dan untuk mencegah juga korupsi dan sebagainya. Ya. Nah, deadline-nya tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Steffi bahwa paling lambat 30 April nih, atau 4 bulan setelah akhir tahun buku, dan kekurangan pembayaran kalau setelah kita mengisi, saya kurang bayar nih,
ya senilai sekian harus dibayar dulu ya. Kemudian bukti pembayarannya itu dilampirkan di SPT tahunan pada waktu diupload begitu ya Bapak Ibu di DJP online. Ini. Tapi itu kurang bayar. Nah kalau lebih bayar bagaimana atau nihil? Nah berarti tidak perlu ada pembayaran ya. Tinggal mengisi SPT-nya kemudian dilaporkan, diupload di DJP online. Ya. Oke. Terus untuk dasar penghitungannya. Nah, kalau badan ini, kita tahu bahwa untuk WP badan itu ada kewajiban pembukuan. Nah, berbeda dengan wajib pajak OP. Kalau wajib pajak badan, begitu, oh, ini nih saya udah ada akte pendirian, saya sudah mulai operate nih. Ya, ada operasionalnya. Berarti saya sudah wajib ada pembukuan sejak saat itu juga. Ya, tidak ada menunggu, oh saya omset berapa, barusan pembukuan tidak. Tetapi sudah ada kewajiban pembukuan sejak berdiri. Nah, tentunya wajib pajak harus paham ya bahwa saya melakukan pembukuan itu ada itikat baik ya sesuai dengan kondisi usaha saya sebenarnya ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing bisa juga bahasa asing, tetapi tentunya harus ada izin dulu Bapak Ibu ya, tidak bisa kita langsung menjalankan dalam bahasa asing, ada approval dulu dari DJP ya untuk yang bahasa asing atau mata uang selain rupiah di sini ya. Nah, defaultnya adalah bahasa Indonesia tentunya ya. Oke, terus kemudian pembukuan kita paham harus taat asas loh, stelsel accrual atau pakai stelsel kas ya. Jadi harus konsisten Bapak Ibu, itu yang penting ya. Kemudian metode pembukuan ya ini juga harus konsisten ya. Saya pakai depresiasinya apa sih? Saya kalau mencatat stok ini menggunakan apa? LIFO tidak boleh ya, FIFO atau average saya harus konsisten ya. Jadi tidak boleh satu metode pembukuan tahun ini saya pakai FIFO, tahun depan saya average, kok saya rugi, saya pakai balik lagi FIFO deh. Nah itu tidak diperbolehkan, jadi harus ada konsisten ya. Kalaupun ada perubahan itu harus ada approval dan penjelasan ke DJP kenapa ada perubahan tersebut. Terus bagaimana menghitung pajaknya? Nah, kalau perusahaan tentunya kita mencarinya adalah penghasilan kena pajak atau laba ruginya. Nah, itu kembali lagi ke pembukuan akuntansi. Nah, dasarnya kurang lebihnya deh. Bentuknya gimana sih? Penghasilan brutonya berapa? Ada kalau perusahaan dagang, ada HPP-nya ya, atau manufaktur ya, dagang atau manufaktur pasti ada HPP, harga pokok penjualannya. Kalau jasa, saya langsung deh nggak ada HPP karena jasa langsung biaya-biaya misalnya. Nah, tergantung jenis perusahaannya. Nah, kemudian ada penghasilan neto komersil. Nah, penghasilan neto komersil ini, masih komersil nih, belum sesuai dengan regulasi perpajakan karena ada perbedaan antara kalau kita komersial menggunakan SAK standarnya waktu membuat laporan keuangan ya, SAK itu standar akuntansi keuangan. Nah, sementara kalau di perpajakan pada saat kita melaporkan SPT tahunan, laporan keuangan yang dipakai dasar untuk menghitung kurang bayar kita atau pajak kita berapa, BPH kita berapa, itu adalah laporan keuangan fiskal. Artinya apa? Ada adjustment, ya, ada koreksi yang harus kita lakukan sebelum kita melaporkan laporan keuangan fiskal di SPT tersebut. Ya. Adjustment yang dilakukan yaitu rekonsiliasi fiskal, ya, baik yang koreksi positif maupun koreksi negatif. Ya. Contohnya apa? Paling mudah tadi ya, seperti saya sampaikan. Kalau misalkan LIFO nih, saya pakai LIFO, last in first out untuk kesediaan saya. Ternyata di perpajakan tidak diperbolehkan, yang boleh hanya FIFO average. Berarti saya harus melakukan adjustment di sini. Ya. Saya harus hitung dulu. Ya. Kalau FIFO berapa, saya harus melakukan adjustment. Atau depresiasi penyusutan. Ya. Di perpajakan bolehnya apa? Hanya straight line, garis lurus dan double decline. Sekarang saya menggunakan ternyata jumlah angka tahun pembukuan komersial saya. Apa bisa saya langsung
dipakai untuk menghitung sebagai dasar untuk perhitungan PPh terutangnya, tidak boleh Bapak Ibu. Jadi harus ada adjustment dulu, sesuaikan dulu ke penyusutan yang straight line dan double decline tadi. Ya. Kemudian dari penghasilan neto fiskal setelah adjustment harus ada, saya cek dulu nih, tahun lalu saya ada kerugian nggak? Masih bisa dikompensasikan atau tidak? Kalau bisa, saya lakukan kompensasi. Ya. 5 tahun ke depan dari sejak kerugian itu terjadi. Ya. Muncul PKP, kemudian saya dari PP ini saya hitung deh, pajak berutangnya berapa. Nah, ada kredit pajak ternyata. Kredit pajak artinya pajak yang dipotong oleh lawan transaksi saya. Beda 22, beda 23, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi dipotong di pihak ketiga. Nah, ini bisa menjadi pengurang pada akhir tahun. Yang telah dibayar sendiri angsuran, artinya PPh 25. Jadi kalau Bapak Ibu tiap bulan itu, saya ada ngangsur nih, tiap bulan senilai sekian juta. Nah, itu di total dimasukkan di angsuran atau PPh 25 yang telah dibayar tadi. Nah, di total kemudian muncullah, berapa sih akhir tahun? Ternyata saya kurang bayar. PPh 29-nya senilai sekian. Nah, ini yang Bapak Ibu harus bayar sebelum mengupload SPT tahunan tadi. Terus kemudian untuk tarif, ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Nah, DJP tempo hari sempat menyampaikan ya, 2020-2021 pakai 22%. Kemudian ada planning pada waktu itu 2022, mau diturunkan ya. Tapi akhirnya cancel Bapak Ibu ya, tidak jadi. Jadi tetap menggunakan tarif 22% untuk tahun buku 2022. Ya. Nah, kita berdoa semua ya, semoga nanti di tahun-tahun ke depan barangkali ada regulasi yang menurunkan PPh terutang gitu ya. Nah, terus yang sampingnya ini apa? Ini kalau GoPubit Bapak Ibu ya, jadi kalau perusahaan TBK ada penurunan 3% lebih rendah dari tarif normal yang di samping kiri. Itu. Ini contoh sederhana ya Bapak Ibu, kalau bisa melihat. Kalau di atas omset di atas 50M ya, mudah saja saya tinggal kalikan PKP-nya dengan 22%. Ya. Nah, ini kredit pajak yang tadi saya sampaikan ya, 22, 23 dan seterusnya. PPh 24 apa? PPh 24 itu kalau ada penghasilan dari luar negeri, Bapak Ibu sudah membayar di luar negeri, dipotong pajak di sana, artinya ya, kemudian saya menghitung SPT tahunan saya di Indonesia gimana? Nah, itu bisa dipotongkan atau dikreditkan. Ya. Tentunya ada hitungan tersendiri di sini, ada rumusnya Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak bisa langsung yang dibayar di luar negeri, langsung bisa kita potongkan. Ya. Mengingat di Indonesia menggunakan ordinary credit caranya ya, jadi harus ada penghitungan terlebih dahulu. Nah, ini yang kita lebih fokuskan pada hari ini terkait SPT PPh ya, bentuknya, dan kemudian sedikit saya akan sampaikan juga di praktek ya, apa yang menjadi concern ya di tiap-tiap formulir. Nah, SPT PPh dan formulirnya, nah ini kita sudah familiar 1771 ya, si formulirnya, iduknya SPT iduk, ini halaman keduanya. Kemudian ada lampiran 1, lampiran 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu-satu di belakang. Lampiran 5, lampiran 6. Ya. Nah, concern utamanya adalah Bapak Ibu harus ada laporan keuangan tentunya. Kemudian pengisian, mungkin kalau yang belum familiar begitu, yang nggak biasa, dari lampiran ke depan. Ya. Nah, identitas pasti harus ada, dan tanda tangan, kurang bayar harus dibayar dulu ya. Kemudian diupload ya di JJP online. Ini saya skip aja mungkin supaya kita lebih tepat begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini harus ada neraca, laba rugi. Ini ada contoh, mungkin nanti kita bisa nggak terlalu detail, nanti Bapak Ibu akan dapat slide-nya saya yakin. Jadi saya sudah berikan ke panitia, jadi bisa untuk dipakai sebagai referensi ya. Penyusutan, nah ini isian. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari lampiran ya. Kalau sudah expert biasanya depan belakang begitu ya, langsung aja ya.
paling mudah saya lihat dari lampiran 6. Nah, kalau ada nggak di perusahaan kita itu ada afiliasinya. Ya. Kalau saya sudah ngisi atas identitas, tahun buku semua oke, saya bisa masuk ke bagian A. Nah, kalau ada afiliasi atau tidak, apakah perusahaan itu ada yang terkait dengan transaksi hubungan istimewa atau tidak? Oh, antara perusahaan dalam satu grup nih. Nah, oh nggak ada. Kalau nggak ada ya udah dikosongin aja Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau ada ini harus diisi dan wajib untuk diisi. Nah, lampiran 5 ini pemegang saham ya dan pengurus, susunan pengurus komisaris. Ya. Ini diisi Bapak Ibu, jadi ada nama, alamat, NPWP, kemudian modal store, kemudian dividen. Dividen ini untuk tahun buku yang bersangkutan yang Bapak Ibu isi, itu ada nggak dividennya yang dibagi? Ya. Nah, total kepemilikan harus 100%. Kemudian jangan lupa juga pada saat mengisi ini banyak WP itu yang lupa, oh akte dividen saya itu ternyata sudah ada perubahan. Ya. Ada yang pemegang saham itu yang keluar dan ada yang baru. Nah, itu harus disesuaikan. Ya. Nah, itu yang kadang biasanya wajib pajak itu lupa. Tinggal nyalin aja dari SPT tahunan sebelumnya. Padahal aktenya sudah berubah. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Apakah ada impact-nya? Ada, karena dari Kemenkumham dan sebagainya ini ketika kita mengupdate akte perubahan suatu perusahaan itu mereka mencatat. DJP juga akan mendapatkan dan bisa men-tracing ke kemana? Oh, ke SPT tahunan perusahaan, juga ke SPT orang pribadi. Ya. Oh, seharusnya saudara kan punya saham nih di PT Damai. Kok nggak ada di SPT OB-nya? Nah, itu bisa ditanyakan oleh DJP Bapak Ibu. Dan sudah ada kejadian juga, salah satu klien saya sempat ada ditanyain seperti itu ya. Kebetulan dia sudah mencantumkan, tetapi ada informasi yang keliru yang diperoleh dari DJP. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu? Nah, kita mengklarifikasi. Oh, ini loh buktinya dan sebagainya. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Ya. Terus yang susunan pengurus dan komisaris, nah ini juga sama. Ya, disesuaikan juga dengan akte pendirian dan perubahannya. Ya. Itu lampiran 5, mungkin simpel, belum ada hitung-hitungannya Bapak Ibu ya. Di lampiran 4 bagaimana? Lampiran 4 ini PPh final, ya PPh final. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada penghasilan yang sudah dipotong pajak oleh larangan transaksi menggunakan PPh final, ya apa aja, misalkan bunga deposito, ada dia undian dan seterusnya di sini ya. Ada yang untuk terkait penghasilan, saya ada sewa nih, atau saya ada sewa tanah bangunan, kemudian ada pengalian tanah bangunan. Nah, ini masuk ranahnya PPh final. Nah, jangan lupa untuk meminta bukti potongnya. Bukti potong PPh final dari lawan transaksi Bapak Ibu yang sudah memotong tadi. Ya. Tapi bisa sebagai lampiran dari SPT tahunannya. Apakah berimpact ke SPT saya, kurang bayar saya tahun berjalan? Tidak. Ya. Jadi ini yang bagian ini tidak impact ke perhitungan kurang bayar akhir tahun, tetapi Bapak Ibu tetap harus dicantumkan ya. Kadang ada WP itu yang meremehkan begitu ya. Oh, saya kan sudah dipotong lewat transaksi saya, ya udah kan sudah selesai. Ya, hati-hati ya, Bapak Ibu tetap harus meminta bukti potongnya dan mencantumkan di bagian final ini, ya, jangan lupa. Nah, kemudian yang di bagian D, nah ini yang bukan objek pajak Bapak Ibu. Nah, sama ya, walaupun ini kan nggak kena pajak sih sebenarnya, ya. Oke, tetapi hati-hati Bapak Ibu tetap harus umumkan, ya, karena DJP bisa saja menanyakan ke Bapak Ibu, kok tidak ada ini ya, dividen ini kok tidak ada, atau ini kok belum tercantum ada iuran dari pensiun atau sumbangan dan macam-macamnya. Nah, itu Bapak Ibu pasti bingung ya, apalagi sudah berapa tahun yang lalu SPT-nya, pasti kesulitan. Ini yang mana ya transaksinya? Nah, lebih baik Bapak Ibu segera cantumkan pada lampiran 3, lampiran kredit pajak dalam negeri. Ya, ini tadi yang
sudah di PPh yang sudah dipotong lawan transaksi yang sifatnya tidak final Bapak Ibu. Contohnya apa? Oh, PPh 22, 23 tadi. Nah, ini bisa dicantumkan di sini. Ya. Nah, ini. Terus kemudian lampiran 2. Nah, ini Bapak Ibu harus sudah ada pembukuannya. Ya, laporan laba rugi saya harus sudah ada nih waktu mau mengisi ini. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika Bapak Ibu mengisi ini, saya diminta untuk mengisi persediaan awal pembelian. Nah, referensinya kemana? Saya dapatnya dari mana? Laporan laba ruginya, ya, biayanya, biaya usahanya apa aja, biaya di luar usaha apa aja, kemudian Bapak Ibu jumlah ke kanan dan ke bawah. Nah, ini harus sesuai dengan laporan laba ruginya. Karena kalau beda, Bapak Ibu bisa di confirm, ya, cross check oleh DJP. Kok beda ya Pak ya? Ya, penjelasannya bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu harus cross check dulu sebelum di upload. Ya. Nah, selain itu Bapak Ibu juga ada baiknya sebelum SPT itu diupload, lakukanlah dulu rekonsiliasi, ekualisasi. Ya. Kalau rekonsiliasi pastilah Bu kalau dari komersil ke fiskal tadi ya. Tapi juga lakukan ekualisasi. Jadi apa yang sudah kita laporkan, apa yang sudah cantumkan di laporan keuangan fiskal, di lampiran-lampiran ini, ya, itu sudah saya cross check nih dengan ekualisasi. Artinya PPN-nya kalau kita sudah PKP ya dengan jualan beda sih memang. Kenapa kok perbedaan itu? Nah, kita bisa ada kertas kerjanya atau ada catatannya. Karena ini. Terus kemudian dengan PPh 21, 22, 23. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita lakukan di awal, kalau sampai itu katakanlah setahun lagi, 2 tahun lagi, ya, atau mungkin 3 tahun lagi dan seterusnya, ditanya atau ada surat dari DJP, surat cinta, ya, tanya macam-macam nih ya, 2DK nih macam-macam pertanyaannya ya, ada sampai 10-15 item yang ditanyakan. Nah, Bapak Ibu tarik data kiri kanan, adminnya sudah ganti lagi. Nah, itu kita kalau sudah pernah melakukan ekualisasi, kita tinggal gampang, ini beda karena ini dulu. Nah, itu Bapak Ibu yang menjadi concern ya. Terus kemudian lampiran 1 ini mengambil juga dari lampiran 2 sebetulnya ya, yang di HPP dan biaya usaha di sini ya. Nah, kita mengentrikan dari peredaran usahanya ya, ini. Nah, kemudian otomatis ya, kalau di evolve begitu ya, ini sudah otomatis keluar sendiri hitungannya ya Pak terakhir. Nah, jangan lupa untuk yang PPh penghasilan yang sudah kena tadi, PPh final bukan objek pajak, itu bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Karena apa? Karena itu tidak akan memberikan efek ke kurang bayar akhir tahun. Nah, ini masih di lampiran 1 di bagian bawahnya. Nah, ini apa, untuk apa isinya? Penyesuaian fiskal positif, fiskal negatif. Nah, ini rekonsiliasi Bapak Ibu yang rekonsiliasi positif negatif. Nah, ini ada item-item ya, tadi saya contohkan penyusutan, kemudian metode penilaian persediaannya, pencatatan persediaannya ya. Nah, tidak hanya itu, macam-macam di sini yang bisa kita lakukan atau harus dilakukan adjustment ya, sampai pada penghasilan neto fiskal di sini. Nah, ini yang menjadi dasar untuk pada saat kita perhitungan PPh-nya Bapak Ibu. Terus kemudian setelah itu ke induk ya, 1121 ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa mengisi identitas juga di sini ya. Kemudian kalau kita tarik dari DJP online e-formnya, mungkin beberapa kali saya temukan itu ini yang untuk khusus BUT ini terisi ya Bapak Ibu. Kalau bukan BUT bisa dihapus saja ya, supaya tidak menimbulkan salah persepsi oleh DJP ya. Kemudian kalau Bapak Ibu yang audited ya, di audit ya, ingat bahwa di undang-undang PT itu ada kewajiban untuk perusahaan yang omsetnya di atas 50M harus sudah di audit ya. Nah, tentunya Bapak Ibu ini tadi ya harus mengisi di sini. Saya di audit. Kalau di audit opini akuntannya apa sih? Nah, itu dicantumkan di sini ya.
kemudian diaudit oleh siapa? Nah, ini berarti nama KAP-nya, NPWP KAP-nya, nama akuntan publiknya siapa, ini harus dicantumkan Bapak Ibu. Atau saya juga pakai kantor konsultan pajak nih, ya, itu juga harus dicantumkan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, terus mulai ke hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan penghasilan neto fiskal dari mana? Oh, dari lampiran 1 tadi Bapak Ibu yang bawah tadi ya, setelah adjustment tadi, ini otomatis akan masuk di sini. Ya. Ada kompensasi kerugian fiskal tidak? Oh, tidak ada. Masuk langsung jadi BKP di sini. Nah, tinggal menghitung di sini. Nanti ya otomatis ini keluar nanti berapakah PPh. Nah, terus kemudian ada tidak kredit pajaknya. Nah, saya mengisi lagi kah? Tidak, dari lampiran 3 tadi Bapak Ibu, kredit pajak dalam negeri itu akan otomatis terisi. Ya. Oleh karena itu tadi dari lampiran dulu kemudian ke induk. Ya, karena nanti angka-angka itu kalau di e-form itu akan otomatis ya, masuk ke induk setelah kita isi lampiran. Ya. Nah, kemudian ternyata saya ini ada PPh yang harus dibayar sendiri nih. Ya. Setelah kredit pajak ada yang harus dibayar sendiri. Saya kurangi lagi dengan angsuran Pemda 25 saya tiap bulan. Oke. Kemudian ternyata ini bulan ada SPP ya, tidak ada. Ya, kemudian kurang bayarnya ketemu berapa akhir tahun. Oh, ternyata ini kebetulan 605 juta. Nah, ini harus di-setor dulu Bapak Ibu ya, dibayar dulu ya. Nah, ini. Kemudian pembayarannya tanggal berapa ya? Nah, setelah ada bukti pembayarannya, Bapak Ibu isi di sini ya, tanggal, bulan, tahunnya. Nah, gitu. Terus jangan lupa SPT itu ada 2 halaman ya. Nah, di sini saya harus tahu nih tahun depan saya ngangsutnya berapa tiap bulannya. Nah, pakai patokan dari PPh terutang tahun lalu tentunya ya. Oh, hasilnya sekian. Kemudian ada PKP, PPh terutangnya berapa, kredit pajaknya dan seterusnya. Ya, kemudian kita bisa tahu per 12-nya ini ternyata dari Pemda sendiri untuk tahun depan saya Pemda 25-nya sekian nih. Nah, efeknya apa? Setelah SPT nanti diupload, ya, bukti penerimaan elektroniknya, Bapak Ibu mulai menggunakan angka ini untuk angsuran Pemda 25-nya. Nah, itulah jadi makanya ini harus Bapak Ibu isi juga ya di sini. Terus PPh final bukan objek pajak, nah ini otomatis Bapak Ibu ya, jadi dari e-form nanti akan menarik data dari yang Bapak Ibu sudah isi di lampiran-lampiran tadi, ya, di lampiran 4 PPh final dan bukan objek pajak akan otomatis terisi ke SPT induk halaman kedua ini. Terus berikutnya tinggal saya menyilang-nyilang nih ya lampirannya, kemudian keterangan-keterangannya. Hati-hati Bapak Ibu, banyak wajib pajak itu yang kadang menyepelekan. Nah, tinggal biar aja ya saya kosongi gitu ya, tapi kadang itu efeknya besar ya, persepsinya DJP jadi beda atau AR Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati, ada tidak transaksi ini yang terkait dengan tax haven country. Nah, ini Bapak Ibu harus menjelaskan dengan cara menghilang, nggak ada kok, nanti disilang yang tidak ada di sini. Terus berikutnya ini ya untuk lampirannya ya. Nah, saya kurang bayar berarti SSP-nya ada kok PPh 29-nya ya. Kemudian laporan keuangan wajib ada, badan harus ada Bapak Ibu ya. Kemudian transkrip. Nah, transkrip kutipan untuk laporan keuangan ya. Nah, ini hampir sama dengan laporan keuangan. Kita mengisi aja sesuai dengan industrinya. Ya, tapi harus wajib ada juga. Kemudian daftar penyusutan, ini saya juga harus ada, ya. Nah, ini. Terus kemudian di bagian bawah, ya, wajib pajak. Nah, ini saya pakai kuasa ataukah direksi sendiri ya wajib pajaknya nih. Nah, kalau wajib pajaknya sendiri disilang di sini, tanggal, kemudian nama ya, ini kalau Bapak Ibu mungkin waktu menarik dari e-form mungkin ada yang nama perusahaan dan Bapak Ibu ini seharusnya adalah nama pengurus ya.
direksi perusahaan di sini beserta NPWP dari pengurusnya. Ya, jadi bukan nama perusahaan, bukan NPWP perusahaan. Ya, bisa Bapak Ibu revisi atau Bapak Ibu ganti ya kalau ketika menarik pertama dari info. Ya. Kemudian, nah ini lampirannya, Bapak Ibu tadi ya. Nah, ini transkripnya, ya, tergantung jenis perusahaannya. Jadi ini kebetulan yang diambil adalah yang non kualifikasi. Jadi tergantung jenis perusahaan Bapak Ibu. Ya. Ada neraca di sini, kemudian laba rugi, ya, kemudian yang terhubung istimewa. Nah, hati-hati ini juga harus diisi. Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang ada transaksi afiliasi, kemudian ada yang menggunakan atau wajib membuat juga TikTok. Nah, ini hati-hati harus di cross check, harus sama. Ya, jadi antara tiga dokumen SPT, audited, TikTok itu harus sama. Bunyinya statement apa, informasi di dalamnya itu harus sama. Bapak Ibu. Jangan lupa juga cross check dengan akte pendirian, akte perubahannya itu harus sama. Ya. Nah, kemudian bagian bawah dari transkrip ini biasa ada nama, tanggal dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk yang wajib pajak badan yang di atas 4,8 miliar. Ya. Mungkin sudah PKP tadi ya. Nah, kemudian berikutnya saya akan masuk ke slide yang berikutnya. Meskipun mungkin tidak detail sekali, karena hampir sama Bapak Ibu, saya hanya mungkin spotlight yang penting-penting yang beda. Kalau saya final nih, ya, saya gunakan PPh final 0,5%. Kebetulan badan saya masih bisa pakai ya, PP 23 2018 atau sekarang jadi PP 55 2022 ya. Ini saya skip ya Bapak Ibu karena hampir sama, jadi tidak terlalu jadi perbedaan. Berbeda mungkin mulai di 26 di sini ya Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu mengisi lampiran 4 di sini PPh final, nah ini ada penghasilan Mohon maaf, usaha negara. Permisi. Ya, Sana, mungkin di slide-nya masih belum kelihatan yang PPT yang lainnya. Masih terakhir di 56. Oh, 56. Iya. Coba Terakhir di saya 56. stop share dulu. Ya, Ya. ya. Siap. Mungkin ke-freeze dengan yang tadi. Oke, terima kasih. Nah, nanti di bagian depan SPT itu tidak ada kurang bayar. Ya, tapi catatannya adalah tidak ada penghasilan lain hanya dari itu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tiap bulan saya sudah bayar nih 0,5% dari omset. Ya. Terus berarti yang membedakan di situ seperti yang tadi dikatakan di induknya beda-beda tadi lampirannya di mana. Nah ini ingat tadi waktu kita kalau pakai pembukuan kan ada rincian biaya nih 1771 lampiran 2 ya pakai laba rugi. Nah ini karena menggunakan yang final ini tidak perlu diisi Bapak Ibu ya. Juga pada saat yang di lampiran 1 ya, yang ada koreksi fiskal adjustment dan sebagainya komersil ini dikosongkan ya. Nah, ini dikosongkan karena menggunakan PPh final, jadi tidak ada adjustment tersebut ya yang dipakai sebagai dasar perhitungan PPh ini. Terus di depan SPT induknya Bapak Ibu. Nah ini bagaimana? Tentunya juga akan kosong Bapak Ibu. Ya karena ini dipakai ketika Bapak Ibu menggunakan tadi yang menggunakan PPh terutang dengan dasar dari pembukuan laba rugi yang ada di pembukuan. Nah kalau saya pakai PPh final, saya masih kategori UMKM di 4,8 M, tentunya kosong di sini. Ya. Kalau ada angka yang di depan, nah, Bapak Ibu juga justru harus cross check ya, barangkali ada salah entry dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini ingat tadi saya akan pakai PPh final ya, yang PPh final 0,5% tadi kan masuk lampiran yang final. Tentunya di sini ada angkanya Bapak Ibu ya dari entryan itu ya. Nah ini
ya, lampirannya. Kalau saya yang model UMKM tadi, ya, yang PPh final 0,5% tadi, ya, bawah 4,8 M, berarti saya tidak ada kurang bayar akhir tahun. Ya. Ini tidak perlu disilang Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi laporan keuangan wajibkah dilampirkan? Tetap wajib Bapak Ibu. Transkrip wajib mengisi. Daftar penyusutan harus ada. Kemudian ada tambahan, ya, rekapitulasi penghasilan bruto, ya, yang tiap bulan, oh ini Januari saya penghasilan bruto saya berapa, kali 0,5% dana utang saya berapa. Nah itu tiap-tiap bulan selama 12 bulan dalam 1 tahun buku, itu harus ada verifikasinya, harus ada lampirannya. Ya. Kalau di e-form itu sudah otomatis ya, Bapak Ibu klik mengisi yang tadi, yang di lampiran 4 tadi itu akan mewajibkan Bapak Ibu untuk mengisi. Ya. Kemudian bukti pembayaran, ya, yang 0,5% PPh final tiap bulan itu bisa ditambah juga Bapak Ibu. Ini yang membedakan dengan PPh atau lampiran perusahaan badan yang tadi menggunakan atau di atas 4,8 omsetnya menggunakan PPh tarif umum. Spesifik untuk yang menggunakan PPh final 0,5%. Lampirannya harus ada yang di kotak ini. Terus kemudian bawah sama Bapak Ibu ya, identitas seperti itu. Ya. Ini. Oke. Itu Bapak Ibu kurang lebih dari saya. Mungkin nanti kita bisa saling diskusi pada saat sesi Q&A-nya ya. Oke, saya kembalikan dulu ke moderator, ke Steffi, silakan. Sambil saya share. Terima kasih efektif dan efisien dalam menjelaskan mengenai pelaporan SPT PPh Badan. Nah, sekarang kita akan membuka Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Saya akan langsung masuk ya ke dalam sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Mario dari Angkatan Sendwi tahun 2001. Pak Mario bertanya, boleh atau tidak PPh 22 saya biayakan, tetapi tidak saya kreditkan? Nah, silahkan dijawab, Susan. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, oh ini saya nggak, terutama wajib pajak ya, banyak yang merasa, oh saya nggak mau rugi nih, saya sudah dipotong lawan transaksi saya, gitu ya. Kemudian, tapi saya nggak bisa mengkreditkan. Nah, tidak bisa mengkreditkan ini bisa macam ragam ya. Ada yang mungkin terutama ya, dipotongnya saya nggak bisa dapatkan. Nah, saya mau mengkreditkan nanti, Pak jangan-jangan saya berapa tahun lagi diperiksa nggak ada buktinya, saya dikoreksi. Lebih baik saya biayakan aja. Nah, kan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau di PPh itu dia beda dengan di PPN. Kalau Bapak Ibu lihat di PPN, oh saya ini PKP nih ya, sehingga saya nggak bisa mengkreditkan. Ya udah saya biayakan aja, itu bisa di PPN. Tapi masalahnya ketika di PPh, tidak Bapak Ibu tidak dibolehkan, ya tidak dibolehkan. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau kendalanya umumnya tadi karena bukti potongnya loh saya nggak bisa kreditkan. Nah ini yang Bapak Ibu coba untuk koordinasi dengan lawan transaksi Bapak Ibu yang memotong Bapak PPh tahun 22 atau 23 ya, memotong dari Bapak Ibu, mintalah untuk dipotongnya. Usahakan, saya tahu memang itu di akhir tahun ya, kita mengkreditkan itu di akhir tahun, tetapi ketika transaksi berjalan terus Bapak Ibu, oh saya mau melunasi nih, misalkan ya, dan sebagainya, mau selesai nih transaksinya, segeralah minta bukti potong sebelum transaksi itu selesai. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu, oh sudah selesai, sudah bulan-bulan, berapa bulan yang lalu, ya barusan saya mau ngisi SPT tahunan, barusan saya ingat saya minta. Ya, kemungkinan mereka juga sudah lupa memberikan, arsipnya hilang dan sebagainya. Nah itu jadi usahakan ketika transaksi terjadi, sebelum penyelesaian transaksi untuk pembayaran dan sebagainya, lebih baik kalau segera diminta untuk dipotong. PPh 22, 23 itu deadline pelaporannya dia paling tidak di tanggal 20 bulan berikutnya. Itu mereka sudah selesai pelaporannya. Jadi bukti potongnya sudah
selesai. Nah, itu yang Bapak Ibu harus ketahui, ya, sehingga bisa meminta bukti potongnya, begitu. Siap. Barangkali ada itu. Siap. Jadi terima kasih Tim Sana juga, dan juga terima kasih juga Pak Mario atas pertanyaannya telah dijawab secara komprehensif oleh Tim Sana. Selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan Dr. Richard, SL62. Dr. Richard bertanya, plat 51 pada PPT pertama ada tanda tangan dan cap perusahaan. Pertanyaannya, mengapa di Indonesia cap perusahaan itu penting? Bukankah tanda tangan saja dan cukup? Silakan, misalnya. Oke, jadi terutama kalau kita yang sudah sering transaksi dengan pihak di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu kan tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel basah biasanya begitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi berlaku. Ini yang mungkin memang masih membedakan dengan kita. Nah, pada saat di SPT tahunan, kalau dulu waktu masih manual ya kita, kalau kita tidak ada tanda tangannya lengkap semua. Ya. Nah, di EVOP ini sudah banyak dari yang KPP atau AR itu, nggak apa-apa kok Pak. Ya. Yang penting kenapa? Karena pada saat kita mengupload itu si EVOP ini kita sudah ada kode verifikasinya dan sertifikat elektronik dan macam-macam yang dimiliki oleh WP. Ya, baik itu SPT tahunan atau SPT masa, itu membuat si DJP yakin, oh ini kalau nggak ada sertifikat Maaf, elektronik, Pak, tidak ada kodenya, ya tidak ada kodenya, maka nggak bisa submit, tidak bisa upload. Ya. Maaf, DJP boleh tanya? Silakan. Boleh tanya? Ya, silakan. Nanti disebut apa, e-form atau apa gitu? Ya, EVOP. Kalau untuk pelaporan bandanya sudah menggunakan EVOP sekarang, Pak. E-form itu apa? Formulir bentuk digital, Pak. Jadi kalau Bapak login di BJP online, begitu ya, itu kita bisa mendownload formulir digital. Itu namanya e-form, e-formulir sebenarnya. Jadi disingkat e-form oleh BJP. Ya. Ya, Repot ya, sudah ya. Iya. Kalau dulu mungkin masih manual, Pak. Dulu manual. Iya, sekarang bisa submit online dimanapun 24 jam, 24/7 Pak sekarang. Ya, saya sih tidak pengalaman untuk itu, tapi untuk diri sendiri dulu ya ngisi sendiri lah. Ya, yang untuk SPT pribadi ya. Ya. Mau bayar kalian. Terima kasih. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu. Jadi sekarang lebih dimudahkan. Ya, jadi model digital semua sekarang. Yang soft copy. Siap. Udah cukup menjawab mungkin, Dr. Richard? Mohon maaf, Mas. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Dr. Richard. Dan juga terima kasih yang sana telah memberikan jawaban yang komprehensif. Mohon izin terlebih dahulu, Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan memberikan 3 pertanyaan lagi pada Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Lalu sisanya nanti kita akan usahakan untuk menjawab melalui via Word atau via WA dari sesi sana. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita akan membatasi untuk sesi pertanyaan. Nah, mungkin tadi sudah ada yang raise hand untuk ingin bertanya langsung. Mungkin saya buka juga kepada Pak Raditya Gunarto, SL04. Silakan jika ingin bertanya secara langsung. Ya, selamat sore. Terima kasih kesempatannya yang diberikan. Begini, di sana saya mau tanya. Saya kan ada badan usaha bertoko ya, putih. Apakah PPh yang berlaku sekarang 0,5% ini jangka waktunya untuk berapa lama? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika badan usaha tersebut berbentuk PT perorangan, apakah bisa menggunakan PPh 0,5% juga dan juga bisa ada jangka waktunya enggak? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, oke. Saya langsung coba jawab ya, Pak Raditya. Jadi
kalau PPh final 0,5% itu kalau mungkin sudah berapa tahun ini berjalan ya. Jadi kalau mungkin dulu PP 23 tahun 2018, 2022 kemarin ada update-nya di PP 55 tahun 2022. Nah, kalau nanti mungkin sambil lihat-lihat regulasi begitu ya, di pasal 59 itu ada keterangan di sana bahwa jangka waktu ya, untuk kalau orang pribadi ya, dengan usaha seperti itu, saya mau pakai PPh final 0,5% itu bisa 7 tahun. Ya. Sementara kalau yang bentuk CV, kemudian firma dan lain-lain itu 4 tahun. Ya. Kalau bentuknya PT itu 3 tahun. Nah, kalau spesifik, saya ada PT perorangan. Jadi akhir-akhir ini banyak yang PT tapi hanya 1 orang atau seruan perorangan. Nah, itu bisa 4 tahun. Ya, jangka waktu penggunaannya. Nah, tapi hati-hati bahwa bukan berarti saya pasti nih 4 tahun ini pakai PPh final 0,5%. Hati-hati, harus tetap memonitor untuk peredaran usaha atau penjualan atau omsetnya. Ya. Jadi kalau sudah tengah tahun saya melebihi 4,8 M nih, berarti tahun depan itu sudah tidak boleh menggunakan PPh final 0,5%. Ya, sudah beralih menggunakan apa? PPh tarif umum. Ya, pasal 17 yang 22% tadi. Nah, terus kemudian hati-hati, setelah ada perubahan itu, ya berubah menjadi PPh tarif umum 22%, apakah bisa saya kembali lagi? Ya, banyak wajib pajak yang tanya ke saya mau balik nih, ya omset saya turun gitu ya, terus gimana? Nah, kalau sudah menggunakan tarif umum yang 22% itu tadi, tidak boleh kembali lagi ke PPh final 0,5%, Bapak Ibu. Nah, itu yang seringkali ditanyakan. Ya, kemudian yang kedua, terkait terutama PT atau perseroan perorangan tadi ya, itu kalau yang di WPOP, Bapak Ibu ikut webinar yang sebelumnya, itu kan ada yang 500 juta pertama dari peredaran bruto itu tidak kena pajak. Nah, itu di WPOP dengan usaha. Apakah berlaku juga yang di perseroan perorangan? Nah, hati-hati, itu tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi hanya spesifik untuk WPOP dengan usaha. Ketika di perseroan perorangan, ya 500 juta yang pertama yang free pajak ini tadi itu tidak ada. Itu 2 hal yang penting dan terutama untuk memonitor peredaran usahanya, itu yang penting. Itu mungkin Mbak Raditya. Oke, waktunya tadi itu sekian tahun Ya, itu ya. dihitungnya dari kapan ya? Sejak kita menerapkan pertama kali atau sampai kira-kira sampai tahun berapa gitu? Jadi kalau Pak Raditya, kalau misalkan perusahaannya itu sebelum tahun 2018, artinya sebelum peraturan yang PP 23 tersebut berlaku, maka hitungannya startnya mulai 2018 itu. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya CV nih ya, kalau CV di 2002 tahun buku 2022 ini sudah tidak bisa dia mereka menggunakan yang 0,5%, sudah menggunakan tarif umum. Tapi kalau misalkan Pak Raditya, perusahaan saya ini barusan aja berdiri kok 2022 ini berdiri Bu. Ya maka perhitungan jangka waktu tadi mulai dari berdirinya perusahaan tersebut. Begitu Pak Raditya. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, baik. Oke, terima kasih jawabannya. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut, 2 pertanyaan terakhir. Saya akan baca di kolom komentar dari Devanya, pertanyaan dari Ibu Irma. Maaf, ini merujuk ke SPT pribadi. Mohon maaf, mungkin pertanyaan Ibu Irma karena pertanyaan tersebut merujuk ke SPT orang pribadi, mungkin bisa dijawab lewat via chat saja ya, karena fokus kita pada siang hari ini adalah fokus ke SPT tahunan PPh Badan. Nah, jadi nanti untuk orang pribadi mungkin bisa kita bantu jawab via chat melalui panitia. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Richard Sada. Laporan bulanan dari UMKM menggunakan contoh 800 juta lebih. Angka ini merupakan dasar membayar pajak 0,5% tadi setiap bulannya. Pertanyaannya, apakah angka ini diperoleh dari perakiraan penjualan bulanan
sebagai bagian dari rencana tahunan, akhirnya juga harus ada laporan dari penjualan yang sesungguhnya jadi angka lain dari yang di atas. Nah, mungkin pertanyaan ini, ketika kita membayar PPh final 0,5%, apakah kita membayar dengan perakiraan atau membayar dengan penjualan yang sebenarnya? Mungkin mengarahnya seperti itu. Silakan, Ya. Bu Susana. Oke, ya. Jadi untuk PPh final yang 0,5% ini itu berdasarkan angka penjualan yang real, jadi yang sudah terjadi, Bapak. Jadi kalau contoh misalkan, saya bulan Januari 2022 pada waktu itu ya. Kemudian sampai closing akhir bulan saya tahu nih, penjualan saya katakanlah 100 juta. Nah, dari angka itu barusan Bapak kalikan dengan 0,5%. Ketemu angkanya, jadi dari penjualan real saya yang sudah terjadi berapa kali 0,5%, ketemu angka tadi itu yang harus Bapak bayar. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk PPh final 0,5%. Jadi bukan model yang perakiraan atau estimasi atau mungkin ada yang pro forma dulu atau gimana, tidak. Sudah real, sudah ada penjualan sesungguhnya, Bapak. Begitu. Iya, siap di sana. Jadi memang kalau kita lihat memang tujuan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah 0,5% ini karena untuk memudahkan pengusaha UMKM untuk melaporkan pajaknya ya. Jadi ketika sudah Ya, 1 bulan real, baru dilaporkan bulan depannya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya Ya. untuk Ya. penjualan secara Itu, real. memudahkan juga mungkin para pengusaha UMKM ini kan belum punya pembukuan atau masih mencoba membuat pembukuan. Oleh karena itu difasilitasi, sudahlah dari penjualan langsung kali 0,5%, selesai itu PPh terutangmu, intinya begitu. Siap. Ya, terima kasih di sana. Saya boleh tanya lagi. Kalau bulan Februari 222 juta omsetnya. Jadi dihitungnya dan dibayar pada tanggal 15 Maret Ya, paling lambat. itu dari 222 tadi. Jadi semuanya real. Semuanya real. Ya. Bisa Ya, naik, ya. bisa turun. Betul. Oke. Saya salah ngerti, saya kira tadi itu konteksnya semua itu sama setiap bulan konteksnya. Tidak Jadi- tergantung omset realnya, Pak. Ya, oke. Nah, itu yang saya ngerti pada akhirnya itu kok kelihatannya tuh itu setiap bulannya dibayar pajak yang sama gitu ya. Oke, saya ngerti. Thank you. Sama-sama, Pak. Siap. Terima kasih Dr. Richard atas pertanyaannya. Dan juga pertanyaan terakhir dari seminar kita pada siang hari ini, pertanyaan dari Pak Junianto Irawan. Bertanya, perhitungan PPh terutang untuk PT dengan omset di bawah 4,8 M yang benar 0,5% atau 11%, Bu. Terima kasih. Nah, mungkin ini pertanyaannya, kalau PT di bawah 4,8 ini kita bayarnya PPh final atau bayar tarif umum 11% dengan PPN juga. 11% kan tarif PPN ya. Nah, mungkin bisa dijawab, bantu jawab di sana. Oke. Mungkin yang dimaksud Pak Julianto 0,5% untuk PPh final, 11% itu dari tarif umum yang 22% dikalikan fasilitasnya 50% ya Pak, mungkin sepertinya begitu. Jadi banyak WP yang mungkin di rumah saya ini bawa omset di bawah 4,8 M. Terus saya pakai yang PPh final 0,5% atau yang tarif umum. Nah, Bapak harus tahu dulu, saya PT nih. PT ini apakah saya sudah terlewat dari jangka waktu tadi yang 3 tahun kalau PT atau belum? Kalau selama Bapak masih dalam jangka waktu 3 tahun penggunaan PPh final, Bapak bisa menggunakan PPh final 0,5%. Tapi kalau misalkan, saya sudah lewat nih dari jangka waktu 3 tahun tadi, otomatis arahnya harus menggunakan tarif umum, Pak. Tarif umum artinya, saya masih 8,8 M kok, berarti gunakan yang tarif umum 22% dikali 50% atau 11% itu tadi, Pak. Nah, itu. Jadi Bapak harus ngecek jangka waktu atau penggunaan yang PPh final 0,5% itu sudah terlewat atau belum. Itu yang penting, Pak. Bisa ngecek mungkin dulu, nah
mengajukan surat SKET ya, surat keterangan PBH final itu ada sampai kapan ya, atau dicek offsetnya pernah nggak melewati 4,8 miliar selama jangka waktu 3 tahun. Nah, itu akan membantu Bapak untuk memutuskan apakah saya menggunakan denda 0,5% atau sudah wajib menggunakan tarif umum dan Ya, siap di sana. Untuk Pak Jun, apakah sudah bisa menjawab untuk jawaban dari C. Susana? Sudah puas? Oke, sudah jelas. Siap. Terima kasih Pak Jun atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih C. Susana atas jawaban yang komprehensif. Nah, sekian akhir dari sesi materi kita pada siang hari ini. Terima kasih juga C. Susana telah memberikan materi yang sangat efektif, efisien. Jadi kita sebagai wajib pajak dan juga sebagai peserta seminar pada siang hari ini bisa lebih memahami lagi mengenai persiapan SPT tahunan badan untuk tahun pajak 2022. Siap, selanjutnya saya akan oper untuk waktu dan tempat saya berikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada C. Susana sebagai pembawa materi kita dan kepada Coach Tevi sebagai moderator kita pada hari ini. Ya, tadi juga saya sempat mendengar bahwa C. Susana sempat shout out ini ke webinar SPT pribadi kita, yaitu SPT IK Regional Surabaya sebelum ini. Nah, jadi kami sangat sarankan kepada para hadirin semua, karena webinar-webinar kita bersifat gratis nih, jadi alangkah baiknya jika kita sama-sama berpartisipasi aktif, sama-sama support, kita ikut join sama-sama ketika ada webinar-webinar berikutnya dari IK Regional Surabaya. Baik, sebagai bentuk apresiasi kepada C. Susana dan Coach Tevi, kami telah menyediakan sertifikat bagi C. Susana dan Coach Tevi. Kepada operator mohon bersiap dan kepada Ko Dani juga mohon bersiap. Berhubung Ko Santoso Utomo sedang berhalangan hadir, maka kami ingin mengundang kembali kepada perwakilan pengurus IK SMAKAR Sinlui 1 Regional Surabaya kepada Ko Danianto untuk sesi penyerahan sertifikat. Untuk Ko Danianto dipersilakan untuk on kameranya. Ya, untuk Ko Dani sepertinya sedang loading. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Danianto, sebagai perwakilan dari pengurus IK Regional Surabaya. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Danianto dari perwakilan Panitia IK Regional Surabaya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena ada kendala teknis di siang hari tadi. Saya menilai bahwa acara ini cukup berjalan lancar dan pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh panitia untuk mewakili untuk menyerahkan sertifikat apresiasi kepada saudara Susana. Terima kasih atas segala inputan dan presentasi mengenai SPT badan ini. Sangat-sangat membantu sekali dan akan berguna kepada sesama alumni Saint Louis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi penutup. Terima kasih kepada C. Susana dan Coach Tevi. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan dan partisipasinya hari ini. Nah, sebelum kami menutup acara hari ini, kami juga ingin mengambil dokumentasi foto bersama dengan segala Bapak, Ibu, Cici, Koko, hadirin semua yang ada di sini. Marilah kita on cam bareng-bareng, kita akan mengabadikan momen kita hari ini. Saya mengundang setiap Cici, Koko yang ada di sini untuk on cam. Yuk, on cam bersama kita foto sebentar lagi. Di sini sudah ada Cejen yang merapikan rambutnya. Siap, C. Sudah cantik banget, C. Baik, kepada operator dipersilahkan. Ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, senyum ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih kepada operator. Dengan demikianlah kita telah sampai di penghujung dari acara webinar persiapan pelaporan SPT tahunan Badan 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 8 April ini. Saya Zibanya Sharon selaku pembawa acara, mewakili Coach Devi selaku moderator, dan serta pengurus yang bertugas lainnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan yang kurang nyaman di hati para peserta. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Salam IKSMAK Silui 1 Surabaya. Thank you pada panitia. Thank you semuanya. Thank you, Robi. Terima kasih semuanya.